Kita ke informasi, Indonesia harus puas bermain imbang kala menjamu Palestina pada FIFA Matchday. Meski mendominasi, skuad Garuda harus puas bermain imbang 0-0. Indonesia gagal menang kala menjamu Palestina pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Indonesia lebih banyak menekan dimulai pada menit ke-18 lewat Dimas Derajat, namun tembakannya bisa diamankan kiper Palestina, Rami Hamadeh. Tekanan Indonesia berikutnya hadir pada menit ke-31 kali ini lewat Marcelino Ferdinand memanfaatkan umpan backheel dari Rafael Struijk. Namun tembakannya kembali berhasil dibendung Hamadeh. Marcelino kemudian kembali mendapat peluang pada menit ke-41 lewat tembakan jarak jauhnya, tapi Hamadeh lagi-lagi sigap melakukan penyelamatan. Skor kacamata bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-56, pasukan Shin Tae-yong kembali mendapat peluang kali ini lewat Yakob Sayuri. Namun peluangnya belum berbuah gol. Memasuki menit ke-65, Palestina mendapat peluang terbaiknya lewat Muhammad Rashid. Tapi sepakannya masih melebar. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak gol dan laga berakhir imbang 0-0. Indonesia selanjutnya akan melanjutkan FIFA Matchday dengan melawan Argentina pada 19 Juni, sedangkan Palestina akan menghadapi China pada FIFA Matchday 20 Juni mendatang. Ya, pemirsa, meski bermain imbang 0-0 melawan Palestina, pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi performa para pemain. Ya, pelatih asal Korea Selatan juga mengatakan akan memperbaiki segi permainan pada ajang pertandingan berikutnya. 네, 경기력에 있어서는 우리 선수들이 상당히 잘해줬고 열심히 했다고 평가할 수 있지만 스코어에 있어서는 좀 아쉽다. 우리 선수들이 한 두세 골은 우리가 오늘 넣어줬어야 되는데 그러지 못했던 부분에 대해서는 좀 아쉽지만 이런 것을 개선하면서 우리가 더 앞으로 전진할 것이다 보시면 되겠습니다. Ya, tentunya pertandingan malam ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, karena memang di awal memulai pertandingan ya kami menargetkan 3 poin, memenangkan pertandingan, tetapi dengan hasil akhirnya 0-0 ya tentunya kami juga bersyukur karena tidak kebobolan, dan kami akan memperbaiki lagi di pertandingan berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menjawab pertanyaan warganet, apakah Lionel Messi ini akan datang ke Indonesia saat timnas melawan Argentina 19 Juni nanti. Erick Thohir juga menyatakan bahwa sepak bola dunia memberikan apresiasi karena Indonesia dapat mengundang timnas Argentina. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam program The Prime Show with Aiman berikut ini. Selalu di sepak bola itu ya netizennya ini luar biasa harapannya, karena ya memang bolanya mungkin makin bagus ya, jadi harapannya tinggi. Jadi 32 tahun loh, nama-nama ini berkembang, tapi selalu saya sampaikan saya tidak mau menjadi ketua umum atau figur yang menjanjikan sesuatu tanpa bukti, janji. Jadi tentu dengan sangat menyesal, sama ketika orang nanya apakah Messi datang atau tidak, saya jawabnya lalu apa? Yang kita undang, ini jangan dijawab dulu nanti. yang kita undang apa? Tim Argentina, ya. Tetapi kita berdoa Messi-nya sejak awal loh. Pergi, mendarat, alhamdulillah. Nanti kita berdoa lagi, main alhamdulillah. Sama, direktur teknik kalau kita bilang level-levelnya seperti itu, kita sedang melihat beberapa CV yang sedang kita pelajarin. Kemarin saya sempat interview beberapa kali ya di sana. Tetapi tentu saya mau cari figur yang pas. Kenapa? 2 pelatih ini, Coach Shin Tae-yong, Coach Indra Safri merupakan yang senior. Jadi mesti juga membawa direktur teknik yang mereka ngerti membawa value added untuk mereka. Jadi tidak hanya direktur teknikan gitu. Dan yang paling penting saya mencari direktur teknik ini yang bisa menjaga ya performance tim nasional, juga membuat sesuatu khas bermain sepak bola Indonesia. Karena kalau kita lihat
Ya, di Inggris ada modelnya, di Brazil ada modelnya. Kalau kita lihat sepak bola Jepang dan Korea pun beda stylenya. Nah, kita harus mencari kita apa modelnya gitu. Cocok jadi politisi, bicaranya sudah diplomatis. Pantas jadi cawapres nomor 1. Tapi saya mau tanya, cawapres nomor 1 buat Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies, atau ada yang lain? Nanti saya mau tanya juga soal itu. Boleh dong, politik ya. Jadi bicara macam-macam nih. Kita masuk ini eksklusif nih, pemirsa nih ya, eksklusif di ruang ganti Argentina. Kita akan lihat nanti di dalam bagaimana kemudian ruang ganti Argentina. Adakah hal yang istimewa misalnya karena nih kalau Messi datang insya Allah Bismillah gitu ya. Kita berdoa. Kita berdoa. Walaupun kita undang tim Argentina ya. Iya. Bukan Messinya Bukan Ansih kalau gitu kita undang Messi and All Star. Nah, itu beda lagi ya. Oke, ini tim Argentina. Ini pertandingan bersejarah antara Indonesia dan Argentina belum tentu terulang loh. Mau 10, 20, 30 tahun lagi belum tentu terulang. Juara dunia ranking 1. Belum tentu nanti Argentina juga juara dunia dan ranking 1 gitu. Dan diundang ke Indonesia. Dan paling penting pola pikir bahwa semua FIFA Matchday itu sangat mahal buat Indonesia karena apa? Mencari poin. Mencari poin. Sama Palestina mencari poin. Palestina itu ranking 93 loh. Kita 149. Jauh. Ya, nah jadi semua pertandingan FIFA Matchday itu sangat penting. Tiga fungsinya. Satu, ya melatih mental. Pemain Indonesia itu bisa berhadapan dengan pemain besar. Dan itu mahal harganya. Kenapa? Supaya apalagi pemain muda, pemain ini dia akan merasa, oh saya yakin saya bisa. Yang kedua, kembali bahwa dunia melihat sepak bola kita bangkit dari tidur, bangun dari tidur. Ini mahal. Ya, saya dengan Argentina datang, sekarang apresiasi berita di seluruh dunia. Kemarin saya ke Liga Champion, ke Jerman, mereka bilang, wah luar biasa. Mereka udah dengar semua ya? Semua dengar dan mereka bilang luar biasa Indonesia. Pemirsa, Partai Perindo memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk membantu melancarkan mobilisasi masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Serang, Banten, masyarakat meminta Partai Perindo melaksanakan fogging untuk mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah. Bacalek DPR RI Dapil 7 Jawa Barat Denny Dolfiwala dan Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 1 Anita Karolin Bakau bersama masyarakat bahu-membahu memperbaiki jalan rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Masyarakat sangat senang dengan adanya perbaikan jalan yang sudah lama rusak ini. Sebab jika musim hujan jalan tersebut sangat susah dilalui oleh warga karena sangat berlumpur. Dan ini sebetulnya sudah tahap kedua. Tahap pertama kami sudah lakukan di hari Minggu kemarin. Dan ini tahap kedua dan kami lakukan ini ada kurang lebih 500 meter ya. Kami turunkan ada 5 dump truck untuk perbaikan jalan pada minggu kemarin dan juga hari ini. Dan ini kami harapkan bisa berdampak buat masyarakat yang tinggal di desa ini ya, karena ini adalah satu fasilitas jalan yang setiap hari dilalui oleh warga buat beraktivitas. Sementara itu di Kabupaten Serang, Banten, Partai Perindo menggelar fogging di perumahan Cikande. Ratusan rumah diasapi untuk membunuh jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Yang merupakan fogging ini adalah merupakan program rutin dari Reski Perindo Banten juga. Dan ini untuk memang kami dapat laporan dari warga bahwa sudah ada 3-6 yang kena korban. Fogging merupakan salah satu program nyata yang dilakukan Partai Perindo kepada masyarakat dalam membantu menjaga masyarakat dari penyakit demam berdarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi korban kekerasan seksual memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Ditkrimum Polda Jabar sebagai saksi. Sementara itu, DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang menggelar senam untuk menjalin silaturahmi dan menjaga keharmonisan bersama masyarakat di Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Palembang. Didampingi keluarga dan relawan perempuan dan anak Partai Perindo, korban kekerasan seksual mendatangi Gedung Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Keluarga korban berharap proses hukum berjalan lancar dan membuahkan hasil dengan ditangkapnya pelaku. Balik ke harapannya untuk kedepannya pelaku segera
ditangkap sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hanya mendampingi korban karena ada panggilan sebagai saksi. Segera lengkap di Polda semua, bisa langsung masuk ke pengadilan, bukti-bukti pun lengkap dan pelaku bisa ditangkap dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan yang dilakukan pada korban. Sementara itu, untuk menjalin rasa solidaritas dan kekeluargaan, pengurus dan kader DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang melaksanakan senam sehat ceria bersama warga di Kelurahan Lembung Gajah, Kecamatan Sako, Palembang. Bagus, banyak menolong masyarakat kecil, seperti jual-jualan, banyak dibantu, kayak tempat-tempat penjualan itu banyak dibantu oleh Partai Perindo. Jadi kami juga akan memperkenalkan Partai Perindo ke ibu-ibu yang ada di sini, sekaligus juga kami akan mempromosikan Partai Perindo di kelurahan ini. Kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan Partai Perindo agar masyarakat lebih mengenal partai yang dikenal sebagai partai modern dan peduli rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Senam pagi. Senam pagi, betul banget. Nah, tapi tahu nggak sih pemirsa bahwa jika di Jakarta ini ada olahraga yang cukup menyenangkan sekaligus bisa memicu adrenalin. Namanya adalah bungee workout namanya. Nah, Anda penasaran seperti apa? Nih, yang berikut ini. Melayang di atas udara, berputar-putar, hingga push up dengan satu jari. Ya, inilah keseruan yang bisa dilakukan dalam olahraga bungee workout. Sekilas olahraga ini mirip dengan bungee jumping. Namun, bedanya olahraga ini dapat dilakukan di dalam ruangan. Sebelum melakukan olahraga ini, para peserta terlebih dahulu harus paham memasang cord tali pengaman. Setelah semua telah terpasang, pemanasan pun dilakukan agar tidak terjadi kram ketika melakukan gerakan. Untuk pemula, hanya diajarkan gerakan-gerakan dasar, namun cukup membuat peserta kesulitan karena membutuhkan mental serta keseimbangan yang bagus. Jika sudah mahir, para peserta dapat melakukan gerakan-gerakan atraksi seperti meloncat, terbang, melayang-layang, berputar-putar sambil menari hingga jungkir balik. Kendati terlihat cukup sulit dan memicu adrenalin, namun olahraga yang berasal dari Thailand ini ternyata cocok untuk semua usia, mulai dari 14 tahun hingga 60 tahun. Selain bisa membakar kalori dan membuat tubuh menjadi bugar, latihan ini juga dapat melatih keseimbangan tubuh. Intensity low impact. Jadi high intensity adalah olahraga berintensitas tinggi yang membakar kalori lebih efektif, dan low impact. Jadi aman untuk persendian dan lutut sehingga bisa untuk segala usia. Untuk asalnya sendiri originally dari Thailand, tapi untuk equipment-nya semuanya kita impor dari Europe. Awalnya sulit banget, tapi setelah beberapa kali pertemuan sih udah terbiasa sih, udah mulai terbiasa aja. Banget, enjoy sih. Kan kita kan olahraga kan buat fun ya. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Penasaran ingin mencoba olahraga yang satu ini? Anda bisa datang ke studio bungee workout yang ada di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Habis olahraga kita jalan-jalan pemirsa. Kampung Wisata Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta adalah kampung pusaka dan peninggalan situs sejarah Kerajaan Mataram. Nama Purbayan sendiri diambil dari nama Pangeran Purbaya, anak dari Panembahan Senopati Raja Mataram Islam. Di tengah suhu politik yang menghangat, Menparekraf Sandiaga Uno mendatangi kampung wisata Purbayan dan memuji potensi kampung wisata Purbayan. Kota Gede dalam beberapa dasawarsa terakhir juga terkenal akan pengrajin perak yang masih produktif, menjaga tradisi Kota Gede yang dikenal luas sebagai kota perak. Menparekraf kembali mengingatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia salah satu lokomotif penggerak kebangkitan ekonomi dan pariwisata berkelas dunia pasca pandemi. Untuk bagi para generasi muda yang lagi suka healing, ini adalah destinasi. Ya pemirsa, bagi Anda yang vegetarian atau pecinta sayuran harus coba menu yang satu ini. Ya, menu sayuran yang satu ini diolah dari aneka sayuran hidroponik yang katanya langsung dipetik dari greenhouse. Seperti apa lezatnya? Yuk kita lihat liputannya.
Sekilas, menu sayuran ini terlihat seperti menu sayuran pada umumnya. Namun ada yang berbeda dari menu kedai alam Cihedeng, Bandung Barat ini. Sayur yang digunakan di restoran ini merupakan aneka sayuran hidroponik yang dipanen langsung sebelum diolah. Sayuran yang digunakan ialah perpaduan antara jenis naibay, pakcoy, pagoda, dan caisim. Sayuran tersebut kemudian dioseng sekitar 5 menit dengan campuran beberapa bumbu, rempah, serta kaldu penyedap rasa. Oseng sayur sehat hidroponik ini pun siap untuk disajikan dan disantap. Untuk menyantap aneka sayuran ini, menu tahu cabai garam menjadi pilihan yang tepat dan membuat oseng sayur hidroponik ini semakin nikmat untuk disantap. Ini untuk oseng sayur sehatnya itu dari sayuran hidroponik yang pasti rasanya renyah, juga enak, pokoknya beda sama sayuran lainnya. Sama ini dipetik langsung fresh dari greenhouse-nya langsung. Bulan ngambilnya juga sayurannya menanam sendiri dengan sayuran hidroponik yang ada di greenhouse. Untuk menu oseng sayur sehat hidroponik dibanderol dengan kisaran harga Rp20.000 dan tahu cabai garam Rp25.000. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba menu sehat ini? Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.